Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Prima Astiawanti, spesialis patologi klinik di Primadona Channel. Pada ngobras atau ngobrol kesehatan kali ini akan mengangkat tema tentang behel gigi. Dan saya kali ini akan ditemani oleh keponakan saya. Halo Devin, selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Devina Zara Kalosa. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi. Iya, Devin, beberapa tahun yang lalu itu ngetren anak-anak muda itu memakai behel, ya. Saya lihat memakai behel, ada warna-warni tuh, ada yang hijau, ada yang merah, gitu kan. Nah, behel itu artinya apa sih? Mungkin saya jelasin dari pengertian awalnya dulu ya. Jadi ada di istilah kedokteran gigi namanya peranti ortodonti atau alat ortodontik. Jadi alat ortodontik ini gunanya untuk merapikan gigi. Jadi dia menggerakkan gigi supaya sesuai dengan lengkungnya. Jadi rahang itu kan bentuknya ada lengkung. Nah, itu gunanya untuk memperbaiki gigi sesuai dengan lengkungnya. Nah, peranti ortodonti ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lepasan dan ada yang cekat. Cekat ini yang menempel pada gigi atau bisa disebut behel. Nah, itu tadi kan ada yang lepasan. Iya. Lepasan sama cekat. Nah, kalau lepasan itu seperti apa? Untuk kasus apa gitu? Jadi kalau lepasan ini biasanya untuk menggerakkan beberapa gigi saja. Jadi kalau yang behel itu kan keseluruhan dari rahang. Ya, dari gigi atas sampai akar ya? Iya, jadi gunanya itu untuk menggerakkan gigi seakar-akarnya. Jadi dari mahkota sama akar itu digerakkan. Nah, sedangkan kalau untuk peranti yang lepasan itu dia menggerakkan hanya mahkotanya saja. Itu. Jadi untuk behel ini lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi yang lepasan itu kasusnya mungkin yang lebih ringan gitu ya? Iya. Nah, sekarang fungsinya tadi artinya ya. Sekarang fungsinya apa sih behel itu? Karena orang kan mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu kenapa sih kok pada pakai behel tuh fungsinya apa gitu. Ya, behel sendiri ini berfungsi untuk mengembalikan gigi. Jadi gunanya untuk menggerakkan gigi yang misalkan gigi kan ada yang gingsul ya, pernah tahu kan gigi gingsul. Nah, itu bisa dibenarkan menggunakan kawat atau gigi tonggos, gigi yang maju atau gigi yang lebih mundur itu juga bisa digerakkan. Berarti tadi yang gingsul ya. Jadi yang berdesakan, gigi yang berdesakan itu bisa pakai behel untuk dirapikan. Iya. Nah, kalau misalnya gigi yang jarang, ya, maksudnya tuh yang renggang, ya, renggang itu bisa nggak dirapikan pakai behel? Bisa. Jadi behel sendiri ini bisa untuk merapikan giginya. Bisa kalau gigi yang renggang bisa kita jadikan lebih rapi seperti itu, atau gigi yang berdesakan kita bisa memberikan ruang space biar giginya itu kembali seperti semula yang normalnya. Oke, jadi behel itu fungsinya adalah untuk gigi yang renggang bisa dirapikan, dirapatkan, kemudian yang gingsul, orang Jawa bilang gingsul, itu bisa diratakan supaya tidak gingsul gitu ya Devin ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan untuk apa sih indikasinya atau untuk apa tujuan pemakaian behel itu. Oke teman-teman, kita masuk ke indikasi behel. Devin, indikasi behel atau yang boleh memakai behel itu yang bagaimana sih? Untuk indikasi dari pasiennya sendiri itu pada pasien yang ingin digerakkan giginya. Jadi kalau digerakkan giginya secara bodily atau digerakkan dari mahkota sampai akar, lalu juga bisa menutup diastema atau dia merapatkan gigi yang renggang, dan bisa mengembalikan gigi yang misalkan giginya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari keadaan normalnya, itu bisa dibenarkan. Berarti maksudnya indikasinya untuk merapatkan, sama ya tadi ya, merapatkan gigi yang renggang, terus merapikan gigi yang gingsul, kemudian ada satu lagi, gigi itu kan rata ya, kemudian dia ada yang lebih pendek dari gigi sekitarnya, atau tadi lebih panjang dari gigi sekitarnya, itu bisa pakai behel. Iya, benar sekali. Oh itu. Kemudian kontraindikasi, jadi siapa saja sih yang tidak boleh memakai behel?
Sebenarnya untuk kontraindikasi ini pada pasien yang oral hygiene-nya itu buruk. Oral hygiene ini adalah kebersihan mulut pasien ini buruk. Karena kita tahu sendiri ya, kalau orang pakai kawat itu kan susah untuk pembersihannya. Iya, ribet lah ya. Iya, ribet. Jadi nanti akan bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Kalau yang bagaimana misalnya, kan kalau misalnya pakai behel kan seringnya habis makan terus ribet harus gosok gigi gitu ya Devin ya. Iya, nyangkut biasanya. Nyangkut, nyelip-nyelip ya. Orang pada takut makan karena pakai behel. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya yang pakai behel itu boleh enggak makan banyak atau makannya harus dibatasin atau boleh makan apa saja? Untuk behel sendiri ini boleh makan apa saja, yang penting kita bisa menjaga mulut kita. Jadi maksudnya ini habis kita makan, kita harus membersihkannya, ini nggak boleh males, karena kan nyangkut ya. Kalau misalkan nyangkut ini bisa terjadi Sisa makanan kan nyangkut makanan, ya? Iya, sisa makanan ini bisa, kalau misalnya nggak dibersihin dengan benar, itu bisa menimbulkan radang gusi atau gingivitis, bisa juga terjadi karies, giginya lubang. Iya. Itu nanti banyak bisa. Ada nggak misalnya pembersihan gigi yang pakai behel, apakah harus pakai sikat gigi biasa atau khusus dari dokter giginya maksudnya itu? Untuk pembersihannya bisa pakai sikat gigi biasa, namun apabila ingin lebih maksimal itu ada yang namanya dimasukkan di selip-selip kawatnya itu. Nah, nanti bisa untuk membersihkan gigi atau makanan-makanan yang terselip. Waduh, ribet ya teman-teman. Berarti orangnya itu harus telaten ya. Iya. Kalau yang memakai behel harus telaten, setelah makan harus dibersihkan, langsung pakai sikat gigi yang khusus. Interdental brush. Oh iya, jadi kalau makan kemana-mana harus dibawa ya? Nanti di rumah di kalau rumah, mau tidur ya. gitu. Oh gitu ya. Biar lebih maksimal lagi pembersihannya. Oh gitu ya. Sekarang untuk efek sampingnya ada nggak? Misalnya kalau orang yang pakai pakai behel, ada tidak efek sampingnya apa? Untuk efek samping sendiri ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita merawat atau perawatan dari pemakaiannya. Jadi kalau misalkan pemakaiannya nggak bersih, itu bisa menimbulkan karies gigi atau disebut gigi berlubang. Bisa juga terjadi gingivitis tadi yang saya bilang, maksudnya radang apabila makannya terselip terus tidak pernah dibersihkan, kan gusinya bisa bengkak gitu. Jadi utamanya memang kalau supaya tidak menjadi gingivitis atau radang ya, atau tadi apa? Karies. Rajin-rajin membersihkan gigi setelah makan. Iya. Ya. Oh, gitu. Ada lagi nggak efek sampingnya? Efek sampingnya ini sih, kalau kita kan pemakaian perawatan orto atau kawat ini kan sebenarnya udah ada jangka waktunya sendiri yang ditetapkan dari dokter giginya. Nah, semisalkan juga kita lebih dari jangka waktu, misalkan ditetapkan 2 tahun, tapi kita males atau kayaknya aku untuk lebih kontrol bagus, untuk kontrol lagi. Kayaknya saya lebih bagus pakai behel terus nggak mau dilepas, itu juga bisa berakibat merubah giginya. Jadi giginya udah rapi, tuh kalau misalkan dia masih mau pakai kawat tuh bisa lebih berdesakan gitu. Oh gitu. Jadi untuk pelepasan behel sudah ditentukan oleh dokter gigi, misalnya 2 tahun. Tetapi kalau misalnya 1 tahun sudah rapi, boleh dilepas atau tidak? Boleh, boleh itu dilepas. Ya, tergantung dari kasusnya masing-masing dari pasien, kan berbeda-beda. Jadi nanti dokter gigi kan pasti sudah bisa menganalisis beberapa tahun sih untuk pasien ini dan berapa tahun. Tetapi kalau misalnya ditetapkan oleh dokter gigi 2 tahun, ternyata dia malas kontrol lagi, lebih dari 2 tahun juga tidak boleh ya, karena misalnya 2 tahun sudah rapi, tapi dia tidak kontrol lagi, akhirnya bisa juga merubah gigi lagi, maksudnya yang sudah rapi bisa berdesakan lagi, seperti itu ya. Betul sekali. Memang orang yang pakai behel itu memang harus rajin gosok gigi juga, kontrol ke dokter gigi yang sudah ditetapkan, biasanya berapa bulan sekali, atau dari dokter giginya sudah menjadwalkan misalnya 2 bulan sekali, atau
apa ya, sudah ditetapkan 2 tahun ya nanti 2 tahun ke situ lagi atau bagaimana? Biasanya kalau untuk kontrolnya sendiri tuh untuk mengganti kan dia digerakkan. Nah, penggerakannya ini tuh beda-beda. Ada yang menggunakan bracket biasa, ada yang menggunakan power chain. Power chain ini adalah alat yang dia lebih menarik lagi. Biasanya buat yang menutup diastema itu tadi yang space-nya yang renggang ya. Nah, itu ada alat khususnya sendiri kayak karetnya namanya power chain seperti itu. Nah, itu biasanya kalau kontrol untuk mengganti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kontrol supaya dokter gigi tahu ini sudah sampai mana sih perkembangannya. Ya kan, kalau misalnya masih renggang berarti pakai power chain tadi ya. Bisa seperti itu. Nah, untuk durasinya sendiri kontrolnya itu tergantung dari dokternya juga. Jadi bisa aja dalam satu kasus pasien itu bisa mengganti karetnya. Ada yang sebulan tuh dikasih power chain, terus kalau misalkan menurut dokternya ini udah cukup, bisa diganti lagi menggunakan yang lain kayak iga terwire. Oke, jadi itu teman-teman tadi ya, efek sampingnya ada karies, kemudian gingivitis ya, atau peradangan pada gusi. Oke, kemudian selanjutnya cara perawatan behel. Ya mungkin teman-teman di rumah pengen tahu cara perawatan behel, yang memakai behel itu bagaimana? Untuk yang memakai behel, tipsnya ini rajin-rajin membersihkan aja sih, nggak boleh males setelah makan ya, terutama ya. Jadi rajin sikat gigi seperti normalnya itu kayak misalkan pagi hari setelah makan, sarapan, atau malam hari sebelum tidur. Namun ada juga yang tadi alat khusus itu gunanya lebih bisa menjangkau makanan. Yang interdental brush. Gitu ya, berada di sela-sela dari kawatnya sendiri. Bisa nggak diselang-seling untuk membersihkan gigi dengan sikat gigi yang biasanya kita pakai? Jadi sebenarnya ini sikat giginya pakai sikat gigi yang biasa, yang seperti kita pakai, gitu. Namun ada tambahannya. Mungkin kalau kita cukup sikat gigi biasa, namun kalau untuk pengguna kawat atau pemakai kawat ini dia bisa menggunakan interdental brush. Gigi kan nggak bisa masuk ke sela-sela yang lebih dalam. Iya. Kemudian kita juga pernah lihat nih Devin, yang memakai behel tapi kok ada yang warnanya kuning, warna hijau, biru, itu apanya itu kok boleh seperti itu atau bagaimana? Ya, itu namanya adalah ligatur wire. Jadi ligatur wire ini adalah komponen aktif. Jadi komponen aktif ini komponen yang menggerakkan dari kawatnya. Jadi kawat ini kan ada dua komponen, ada komponen aktif dan komponen pasif. Nah, komponen aktif atau yang dinamakan ligatur wire ini itu memang bermacam-macam warna. Jadi dia tuh gunanya untuk yang menggerakkan. Nah, itu bisa bermacam-macam warna tergantung dari pasiennya. Kalau misalkan pasien mau minta warna apa? Iya. Mungkin tergantung dengan pasiennya dan stoknya yang ada di dokter gigi. Iya. Boleh enggak dalam misalnya dia ditentukan untuk memakai behel gigi itu 2 tahun. Tapi kadang kan aku pengen ganti warna. Kemarin kan sudah hijau, sekarang mau biru. Boleh atau tidak? Kalau di luar jangka waktu yang ditetapkan dokter gigi, itu seharusnya nggak boleh. Nanti kan bisa membuat giginya yang udah rapi jadi nggak rapi karena kawat ini kan menggerakkan gigi ya. Tapi kalau biasanya tuh kalau pengguna kawat sendiri itu setiap kontrol dia merubah warna dari ligatur wire sekalian. Iya. Kontrol sekalian mengubah warna ligatur wire itu ya. Atau jadi, power chain juga. Gitu ya. Jadi lebih modis lagi gitu ya. Iya. Kemudian tadi sudah disebutkan belum ya, jangka waktu pemakaian behelnya disesuaikan dengan kasusnya. Ya. Kalau misalnya tadi biasanya minimal berapa sih dari dokter gigi itu? Tergantung. Jadi ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun juga ada. Tergantung dari kasus bagaimana keadaan gigi pasien dan rahamnya itu bagaimana. Harus. Berarti kalau untuk pemasangan behel itu harus dilihat dulu ya oleh dokter giginya. Iya.
Dianalisa dulu rahangnya bentuknya bagaimana, kemudian tadi apa yang harus dibenarkan, yang ditarik yang mana, atau mungkin dia kekurangan space. Biasanya kan kalau misalnya di gingsul itu kan kurang space-nya ya, jadi harus dilonggarkan dulu, setelah itu ditarik yang maju gitu, yang mundur dimajukan atau yang maju dimundurkan seperti itu. Jadi dianalisis terus sama dokternya. Iya, selalu dipantau gitu ya. Dipantau. Ada enggak misalnya, oh gigi yang gingsul ya, kan ada orang yang gingsulnya banyak sekali tuh. Ada enggak sampai ini kalau di behel paling enggak harus ada satu gigi yang dicabut atau beberapa gigi yang dicabut, ada enggak seperti itu? Kalau itu udah normal sekali untuk perawatan behel atau orto ya. Jadi biasanya kasus gigi yang berdesakan ini karena lengkung rahangnya ini kurang. Jadi nggak ada space buat dia menempat atau erupsi untuk dia keluar, itu nggak ada space. Jadi dia cenderung memilih untuk mundur atau maju. Nah, biasanya ini karena lengkungnya dia kurang, kita sempit ya? Iya sempit, itu kita butuh satu gigi atau mungkin 2 gigi untuk dicabut supaya nanti bisa ada yang maju atau mundur ya, rapi gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman sudah jelas ya tadi tentang pemasangan behel ya, yang beberapa tahun yang lalu itu ngetren di kalangan anak-anak muda ya. Ada yang warnanya merah, kuning, hijau ya, seperti itu. Jadi memang teman-teman yang memakai behel itu harus memperhatikan kebersihan gigi atau mulutnya. Kemudian setelah makan jangan lupa sikat gigi. Kemudian apalagi rajin kontrol ke dokter gigi sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Ya, jadi misalnya sudah dijadwalkan tapi malas ke dokter gigi untuk kontrol, maka yang sudah rapi bisa juga bergerak tidak rapi lagi. Begitu ya Devin ya. Oke Devin, sekarang pertanyaan selanjutnya, macam-macam behel, ada berapa macam behel itu? Jadi behel ini dibagi berdasarkan bahan yang digunakan ya. Jadi ada bahannya ini berbahan stainless steel, ada yang berbahan seramik, dan ada yang berbahan composite. Yang tadi stainless steel itu yang seperti apa? Jadi untuk bahannya sendiri ini membedakan, yang bikin beda adalah penampilannya. Jadi kalau misalkan stainless steel ini warnanya lebih cenderung ke silver. Silver ya, yang sering dipakai ya. Iya, yang biasanya orang-orang pakai kawat itu biasanya pakai stainless steel. Lalu ada yang berbahan composite. Composite ya. Dan ada yang seramik. Composite yang apa tuh? Composite ini sewarna dengan gigi. Kalau seramik ini lebih warnanya hampir sama kayak gini. Jadi kalau composite ini mungkin lebih gampang berubah warna. Tapi kalau seramik ini enggak gitu. Oh gitu. Namun warnanya, tampilannya seperti warna gigi manusia. Berarti yang composite sama seramik itu hampir sama ya warnanya. Hanya composite itu kadang bisa berubah warna. Iya, apabila kalau konsumsi kopi atau minuman yang berwarna. Nah, kalau composite ini cenderung lebih bisa menyerap warna. Jadi kalau teman-teman minum kopi kemudian pakai behel yang berbahan composite, ya pasti hitam gitu ya. Bisa berubah warna. Bisa berubah warna. Sedangkan seramik tidak, mau makan apapun ya warnanya seperti gigi ya. Iya, dia lebih natural kayak natural, jadi tidak kelihatan kalau dia itu ternyata pakai behel. Iya, ya, jadi gitu untuk berarti ada juga pasien kan banyak yang dia tuh malu pakai behel. Ada beberapa pasien yang membutuhkan estetik tinggi, itu biasanya pasien cenderung memilih untuk seramik. Untuk yang berbahan seramik ya, supaya enggak kelihatan pakai behel. Oke, terima kasih Devin ya. Nanti lain waktu kita collab lagi, oke? Oke teman-teman, itu saja tema tentang pemakaian behel gigi pada hari ini. Terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ingin request tentang ngobrol kesehatan yang lainnya, boleh komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.